J, ada 4 pertanyaan, langsung saya sebutkan saja G. Terus nanti panjenengan jabarkan pripun. G, langsung 4 pertanyaan. G. Yang pertama yaitu apa hakikat dari alif lam mim? Alif lam mim, G. G. Yang kedua, kita sering melihat tarian sufi. Nah, itu bagaimana maknanya menurut hakikat, Gus? G. Terus yang ketiga? Yang ketiga adalah hakikat manusia. Karena kadang ada pepatah mengatakan manusia ini tempatnya salah, ngaten lho, Gus. G. Terus yang keempat, bagaimana khususnya untuk teman-teman atau kami wanita bila menyingkapi pertemanan atau ada ketidakcocokan antara teman gitu loh Gus, dan kita melihat itu ya kayak nggak cocok gitu loh, kayak mungsuh ngono loh, itu bagaimana cara mendamaikannya ngaten nggih. Ya itu saja Gus dari kami. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 4 pertanyaan sekaligus. Apa hakikatnya alif lam mim? Ketika kita bicara tentang iman, di sini ada nurul iman, ada hakul iman. Nurul iman itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah, itu hanya sebatas nama. Itu nurul iman. Ganti nejeke nek wis awal. Nurul iman ini adalah seseorang yang percaya kepada Tuhan, itu masih sebatas nama, atau sifat. Dia belum paham betul tentang siapa yang mempunyai nama dan yang disifati, itu belum paham. Itu namanya nurul iman, nur cahaya iman dari sebuah keyakinan. Lah, nurul iman ini didominasi mayoritas orang-orang yang masih ada di syariat saja. Di dalam hati kita ketika saat masih di golongan nurul iman, maka segala hal aktivitas yang kita lakukan, hati belum ada terasa Allah itu dekat, belum. Hati masih terasa Allah itu jauh. Dengan begitu maka ketika saat melakukan apapun, hati ini tidak ada ta'alluq, tidak ada koneksi terhadap Allah, karena Allah terasa dekat bagi Allah terasa jauh bagi kita. Siapa yang hatinya seperti ini, maka itu masih dikatakan nurul iman. Bapak Ibu, yang dimaksud ayat Al-A'raf 96 ini adalah iman yang nomor 2. Iman yang nomor 2, iman yang bagaimana? Itulah yang kami sebut hakul iman. Artinya golongan-golongan yang tidak hanya dia itu beriman, percaya bahwasanya semua apapun yang terjadi di samping yang menciptakan, yang menguasai, itu adalah Allah yang sejati, tetapi dia merasa bahwasanya lewat
semua apa yang terjadi dalam diri makhluk, hatinya sudah terasa Allah dekat. Artinya Allah terasa dekat dalam hati panjenengan itu ketika saat jasad melakukan perbuatan apapun, hati ada koneksi, hati ada rasa bahwasanya yang melakukan semua itu bersumber dari Allahnya, yang baik ada dalam dirinya maupun di luar dirinya. Inilah yang kumaksud hakul iman. Jadi ayat yang dimaksud amanu adalah iman yang sudah benar. Artinya hakul iman akhirnya disebut sebagai ihsan. Untuk mencapai wilayah di sini, maka hati mau atau tidak wajib menurut saya menerima dan memahami tentang zikir sirul asrar yang bermuncul dari kalimat tauhid la ilaha illa anta. Harus, sebab kalau tidak lewat ini tidak bisa. Urusan bacaan jenengan itu apapun, urusan pekerjaan dalam diri panjenengan itu apapun, silakan. Yang terpenting hati Anda ini harus memfungsikan daripada zikir sirul asrar. Itulah zikir di mana yang mendidik kita hati ini untuk mengaktifkan rasa. Pertama, untuk mengaktifkan rasa. Rasa itu adalah iman yang harus dibuktikan di dalam setiap saat dan waktu ketika saat jenengan iki berlaku apapun. Jikalau zikir rasa di dalam sirul asrar itu jenengan asah terus, maka inilah yang membuahkan satu keimanan di mana hati jenengan menjadi imannya itu ihsan. Itu yang pertama. Untuk yang kedua adalah wattaqau. Wattaqau itu takwa. Dikatakan takwa itu hasil dari hati yang selalu mengasah zikir sirul asrar. Buahnya itu menjadi takwa. Lah takwa inilah Bapak Ibu bisa kami samakan atau kami artikan sebagai cahaya makrifat. Cahaya makrifat. Cahaya makrifat Allah akan nyalakan dalam hati seorang hamba manakala dia itu imannya sudah diihsan. Kalau tidak diihsan nggak bisa. Lah, dua syarat inilah yang wajib kita bawa manakala menginginkan semua apapun kehidupan baik dunia maupun akhirat menjadi berkah. Ini syaratnya. Sebab Allah berjanji apabila kaum tersebut beriman dan bertakwa kepadaku, maka lafatahna, maka akan kami buka, kata Allah, terhadap mereka tentang barokah minas sama iwal ardi,
berkah yang ada di atas itu akan kami turunkan segera, dan atau berkah yang dari bumi itu akan kami keluarkan. Ini kalau kita bicara berkah secara umum, itu pandangan materi orang-orang itu, pandangan kebutuhan jasmani kebanyakan. Nyambut gawe diparingi lancar, terus gak begitu banyak masalah, itu katanya berkah. Misalkan nasi sepiring bisa dimakan oleh 10 orang, ini katanya berkah. Iya sih, memang pandangan umum bab masalah berkah itu mesti larinya terhadap urusan dunia. Tetapi kita tidak ingat minas sama, tidak hanya wal ardi, sama itu ada kaitannya dengan ruhaniyah. Berkahnya ruhaniyah kita bagaimana? Bentuk wujudi berkah ruhaniyah itu apa? Itulah ketika saat hatimu beriman di dalam ihsan, hakul iman, terus melaksanakan seluruh zikir apa yang sudah kami sampaikan tadi di setiap waktu dan saat, maka wattaqau dan takwa buahnya di situ juga ada, maka itulah sejatine berkah. Akhirnya apa? Ruhaniyah Anda tidak mudah untuk gelisah, tidak mudah untuk khawatir, dan seterusnya. Itu tanda berkah secara hakikat atau ruhaniyah jenengan. Lah ketika saat jenengan kerja di Hong Kong misalkan, hati sampai nyaman ndak? Damai enggak? Nyaman dan damainya hati itu bukan bayaran, sebab bayaran gajinya besar, tidak, bukan itu. Bukan selalu majikan itu membayar setiap bulan, ndak. Yang kami maksud berkah di sini, hatimu menjadi damai, walaupun jauh dari keluarga, jauh dari suami, jauh dari istri, tapi hatimu itu jenjem atau damai. Lah, kejenjeman, kedamaian hati itu hanya Anda ini bertemu Allah, selain itu tidak bisa. Kalau selain bertemu Allah jadi tentram, itu hanya sesaat aja kau. Contoh, jenengan mendapatkan rezeki dalam bulan ini berlimpah ganda, senang, tapi sesaat. Bukan itu tempatnya yang disebut damai, tentrem, bukan itu yang kumaksud. Tapi secara syariat pandangannya memang itu. Tapi pandangan hakikat enggak, karena ini menyangkut ruhaniyah. Berarti bertemu terhadap Allah. Minimal ketika saat tidak bisa untuk bertemu, minimal hatimu terasa bahwasanya Allah itu dekat. Minimal di situ Allah terasa dekat. Kalau ini sudah berkembang, maka hatimu akan merasa Allah yang melakukan, bukan Anda. Waktu kerja, jenengan kerja, tapi hati Anda tidak merasa diri Anda yang mengerjakan, tapi justru di dalam diri hati Anda itu terasa Allahnya yang mengerjakan.
Loh, disinilah Pak Bu, hati terasa aman, hati terasa damai, hati terasa jenjem. Persoalannya ada di sini. Ini secara hakikat pandangan ketentraman hati di sini. Ukurannya adalah merasa bertemu terhadap Allah atau enggak. Tapi memang pandangan syariat itu enggak sama. Pandangan syariat, letak ketentraman itu adalah manakala perkara masalah sandang, pangan, papan, semuanya ready, semuanya dihadirkan, bahkan berlebihan. Ini pandangan masyarakat umum, memang kebahagiaan, kedamaiannya tempatnya di situ. Karena mereka memandang secara realita, secara dohiriyah. Tapi ingat, saya ingatkan, ad-dunya mata'ul ghurur. Kenikmatan, ketentraman, kedamaian, kesenangan yang bersifatkan duniawiyah seperti ini, al-ghurur, sebetulnya itu menipu terhadap kita. Kita banyak orang yang tertipu, sementara kita tidak merasa tertipu. Justru kita akan cari tipu-tipuan. Yang tipu-tipuan itu kita anggap seakan-akan kekal, abadi, padahal namun sesaat. Loh, letak yang dimaksud tertipu itulah dalam hati kita tidak merasa kalau ini hanya sesaat. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, lewat kesempatan pagi hari ini kami jelaskan tentang masalah kehidupan dunia itu memang penting. Kebutuhan duniawiyah itu penting, tapi janganlah pentingnya kehidupan dunia akan mengalahkan kepentingan apa yang berkenaan dengan ruhaniyah. Makanya saya akan mendukung terhadap jamaah yang ada di Hong Kong, walaupun jauh dari tanah kelahiran, masih sempat untuk mengadakan rutinan pengajian seperti ini yang khusus membahas masalah kerohanian. Ingat, apa yang kita upayakan di dunia ini Pak Bu, setinggi apapun, sekaya apapun, apa yang kita dapatkan ketika di dunia ini tidak akan pernah bermanfaat bagi kita manakala tidak disertai dengan iman dan takwa. Titik. Sama dengan perbuatan-perbuatan yang kita anggap itu baik. Apakah itu sedekah, apakah itu zakat, apakah puasa, haji, atau perbuatan-perbuatan yang miturut umumnya dikatakan baik, ini tidak akan pernah manfaati terhadap Anda, tidak akan pernah memetik buahnya terhadap kita yang kita anggap sebagai buah yang baik, tapi ternyata Bapak Ibu hasilnya itu tidak baik. Karena apa? Itu tadi dasarnya tidak didasari amanu wattaqau. Oleh sebab itu banyak kisah yang diceritakan di dalam surat Al-Anfal ini. Al-Anfal ini mengkisahkan
ceritanya Nabi Syuaib. Ketika Nabi Syuaib masuk di dalam kaum, yang kaum itu kaum Madyan, ya, kaum Madyan, atau sebagian ulama di dalam ayat lain mengatakan ahli Kaifah, ya, Aikaf, al Kaifah. Jadi kaum di mana kaum Aikah itu atau kaum Madyan itu sukanya itu adalah dolanan, bermain apapun, sehingga ketika saat Nabi Syuaib itu masuk di dalam kaum Madyan untuk menyampaikan ajaran dinul haq ini, tidak hanya ditolak, tapi Nabi Syuaib dihujat, dikatakan ajarannya itu sesatlah. Intinya kaum Madyan itu nggak mau. Sebagian besar, mayoritas 99%, tapi sedikit sekali yang mempercayai dari apa yang telah diajarkan oleh Nabi Syuaib. Lah, ketika kaum itu sudah mentok terlalu olehnya ngatain ajaran Nabi Syuaib itu nggak benar, maka Nabi Syuaib itu diperintahkan Allah untuk keluar dari kaum Madyan. Beliau keluar. Apa maksudnya Allah kok menyuruh Nabi Syuaib keluar dari kaum tersebut? Hanya satu jawabannya, karena Allah itu sudah pegel, artinya sudah capek memikirkan umat Madyan itu tidak mau beriman. Akhirnya Allah akan menurunkan namanya badai, kilat, bahkan di dalam ayat dikatakan gempa, sehingga mayoritas kaum Madyan itu meninggal tertimbun oleh gempa, Pak Bu. Ini cerita, ayat ini mengkisahkan tentang Nabi Syuaib, sehingga Allah katakan walakin kadzabu. Tapi ketika Nabi Syuaib menyampaikan tentang iman dan takwa seperti apa yang kusampaikan tadi, akan tetapi kaum itu mendustakan. Berarti kalau sudah kusampaikan seperti ini, tergantung jenengan ini mau beriman apa yang kusampaikan, iman yang ihsan atau hakul iman atau tidak, takwa yang secara apa yang kusampaikan hakikat atau tidak, semua akan menerima resiko masing-masing. Kita teruskan, apa akibatnya ketika kaum Madyan itu mengingkari, mendustakan terhadap ajaran Nabi Syuaib? Fa'akhadnahum mongko yekti nyiksa sapa ingsun Allah hum ing mereka. Fa'akhadnahum lan ngalap sapa ingsun Allahum ing mereka. Artinya maka saya akan menghancurkan terhadap mereka bima kelawan sebab kanu kang podo ono sopo kaum yaksibuna iku yaksibuna
akibat dari seluruh perbuatannya. Ketika kaum Madyan itu menolak, mendustakan ajaran tersebut Nabi Syuaib, maka Allah di sini Allah memberikan pelajaran terhadap kita umat sekarang. Allah memberikan pelajaran berbentuk kaum Madyan itu disiksa Allah akibat dari seluruh apapun yang mereka lakukan. Bentuknya adalah mendustakan. Ini sejarah di dalam Al-Quran. Surat Al-Anfal ini menceritakan adabnya berupa gempa. Kapan itu terjadi? Ayat berikutnya Allah sampaikan, bisa jadi itu pada malam hari, ketika saat kaum Madyan itu tertidur. Bisa jadi itu pagi hari, saat umat kaum tersebut itu repot-repote nyambut gawe pagi, siap-siap, jadi nggak sadar. Dan atau siang hari ketika dia itu beristirahat. Ini waktu-waktu yang Allah gunakan untuk menghukum mereka. Mereka nggak sadar kalau diintai adab Allah. Lah, ini bagi kaum zaman sekarang sebagai pelajaran. Yang pelajaran itu akan terjadi juga pada diri kita manakala tidak amanu wattaqau. Pasti akan terjadi Bapak Ibu. Ini kami sudah menyerukan hal ini tentang iman dan takwa secara rohaniah sudah hampir 24 tahun. Hampir 24 tahun. Urusan kapan yang akan Allah terjadikan tentang adab yang Allah jelaskan di dalam surat Al-Anfal, surat apa itu? Al-A'raf, maaf ya, surat Al-A'raf bukan Al-An'am. Surat Al-A'raf ayat 96 ini itu urusan Allah. Kapan itu diterjadikan, itu urusan Allah. Sekarang jenengan gak usah mikir masalah kapan-kapannya itu diterjadikan. Yang jelas pasti itu terjadi manakala negara ini tidak beriman dan bertakwa. Pertama akan dicabut yang namanya berkah, dicabut. Yang kedua, tanda-tanda nanti mohon maaf, adab itu akan datang sedikitnya atau sudah berhentinya seruan tentang dinul haq. Bapak Ibu hadirin, kesimpulan adalah jikalau segala hal aktivitas Anda akan menjadi berkah, maka beriman dan bertakwalah. Beriman yang kumaksud hati Anda harus meyakini segala hal apa yang muncul dan timbul baik pada diri kita maupun pada orang lain atau makhluk lain. Jenengan harus mengimani bahwasanya yang berperan sumbernya itu dari Allah. Yang Allah itu baik yang ada di dalam dan di luar diri Anda. Inilah yang kumaksud sebagai sang pelaku, itu iman. Sehingga segala hal apapun kondisi yang Allah hadapkan terhadap kita, hati kita minimal merasa bahwasanya Allah dekat, Allah lah yang melaksanakan. Yang kedua, masalah takwa. Takwa di sini adalah tinggalkan
larangan, jalankan perintah. Mana yang dilarang? Hati merasakan selain Allah yang berperan, inilah yang dilarang. Baik menyangkut pribadi kita atau di luar diri kita. Ini larangan, artinya harus ditinggalkan. Manakala ada dalam hati kita, harus dibersihkan manakala ada. Lah, yang dimaksud takwa yang diperintahkan di sini adalah jalankan iman itu hanya pada Allah atas segala hal apapun. Inilah kata perintah. Jadi menjalankan perintah, apa perintahnya Allah secara rohaninya, jenengan ini jalankan. Ternyata perintahnya adalah hanya menyembah pada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidak diperintahkan kamu kecuali hanya menyembah. Artinya menyembah, hatimu bertemu Allah di segala hal apapun. Ini bahasa menyembah. Hadza siratum mustaqim. Cara yang seperti inilah yang disebut siratal mustaqim, jalan yang lurus. Oke, Bapak Ibu hadirin yang ada di Hong Kong khususnya atau di luar Hong Kong pada umumnya, itu apa yang bisa kami sampaikan dalam materi. Apabila dalam kehidupan ini, dalam dirimu dan keluargamu ingin berkah, maka penduduknya harus beriman dan bertakwa. Oke, kita masuk pada sesi tanya jawab. Ada 4 pertanyaan, langsung saya sebutkan saja nggih. Terus nanti panjenengan jabarkan pripun. Nggih, langsung 4 pertanyaan. Nggih. Yang pertama yaitu apa hakikat dari alif lam mim? Alif lam mim, alif lam mim, nggih. Nggih. Yang kedua, kita sering melihat tarian sufi. Nah, itu bagaimana maknanya menurut hakikat, Gus? Nggih. Terus yang ketiga? Yang ketiga adalah hakikat manusia, karena kadang ada pepatah mengatakan manusia ini tempatnya salah, ngaten lho Gus. Nggih. Terus yang keempat, bagaimana khususnya untuk teman-teman atau kami wanita bila menyingkapi pertemanan atau ada ketidakcocokan antara teman gitu loh Gus, dan kita melihat itu ya kayak nggak cocok gitu loh, kayak mungsuh ngono loh. Itu bagaimana cara mendamaikannya ngaten? Ngaten nggih. Nggih. Ya, itu saja Gus dari kami. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 4 pertanyaan sekaligus. Apa hakikatnya alif lam mim? Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itu ayat salah satu di antara beberapa ayat yang bertafsir mutasabihah. Apa tafsir mutasabihat itu? Tafsir atau pengertian secara hakikat makrifat atau bab-bab perkara batiniah. Ini dijelaskan di dalam surat Ali Imran ayat 7. Ada 2 ayat di dalam Al-Quran itu. Pertama versi muhakamah tafsirnya, yang kedua adalah mutasabihah. Muhakamah ini jelas,
artinya jelas hal-hal yang berkenaan dengan syariah. Kalau mutasyabihah itu hal-hal yang berkenaan dengan hakikat atau ruhaniyah. Dan di dalam ayat itu dikatakan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Yang tahu takwilannya ayat-ayat yang bersifatkan mutasyabihah cuman Allah. Makanya nanti ketika saat saya urai alif lam mim ini, jenengan jangan mandang makhluknya yang mengurai, baru sambung nantinya. Kalau jenengan masih memandang makhluknya yang mengurai ayat yang bersifat mutasyabihah, contohnya alif lam mim atau yasin atau shod, kaf ha ya ain shod, ha mim ain sin qaf, ini bersifatkan mutasyabihat, yang tahu cuman Allah. Jadi jenengan nanti ketika saat saya terjemahkan ayat ini, sebab ayat ini bersifatkan Al-Qur'anul Qadim, Anda jangan memandang makhluknya. Kalau dalam hati jenengan masih beriman makhluknya yang menyampaikan, Anda tidak akan menemukan makna daripada alif lam mim. Nggak bisa, justru malah tersesatlah kau. Sebab ayatnya dikatakan siapa yang hatinya condong ke mutasyabihah maka tersesatlah dia. Disinilah maksudnya. Jangan mandang makhluknya, saya ingatkan, tapi pandanglah siapa yang berperan pada makhluknya itu sehingga muncul keterangan-keterangan. Pun alif lam mim itu terdiri dari 3 huruf, alif dan lam dan mim. Ini apa maksudnya alif itu? Tegak. Ini menunjukkan ismudzat, alifnya. Ismudzat itu nama Allah. Ismudzat jeneng pada yang dijenengi, bukan namanya. Artinya seluruh apa alam langit dan alam dunia ini, bumi ini, di situ akan nyata, wujudnya itu akan nyata. Bagi siapa yang akan nyata? Bagi hati seseorang yang sudah tidak lagi memandang nama, sifat atau zatnya, tidak memandang. Inilah yang kumaksud, kembalilah kau belajar untuk praktek memfungsikan dzikir su'aul basiroh di dalam sirul asror, baru saged dunung mungkin akan bisa sambung kalau jenengan ini berlaku hati seperti itu. Jadi alif niku bukan maksudnya nama sebuah Tuhan, bukan, tetapi sang pelakunya yang memiliki nama itu. Sehingga wujud alif lam mim itu perwakilan, istilah bahasa perwakilan lah, tapi aslinya nggak ada, nggak pernah Allah mewakilkan, itu nggak ada. Inilah Pak Bu, kebingungan kita, ketidakfahaman kita ketika saat sudah masuk ke ranah alam ahadiyah menuju alam ahad, alam pemusnahan semua perkara apapun untuk mendapatkan alam yang sejatinya, yaitu alam ahad. Hal itu akan bisa terjadi hanya satu jalannya, sirotim mustaqim. Anda harus lewat zikir sirul asror. Kalau tidak dari itu nggak bisa. Itu maksudnya alif.
Ketika alif ini hakikatnya sudah manjing di dalam hati Anda, maka muncullah lam. Lam adalah latif, halus. Bahasanya lam ini halus, dalam hati jenengan asalnya itu kasar. Ketika menerima takdir Allah kasar banget. Atau dalam ayat lain dikatakan innakum dolamtum anfusakum, kau itu dolimi pada dirimu sendiri, berarti sama dengan dolimi Allah. Bentuknya apa? Ketika jenengan diberikan Allah rizki, hatimu senangnya luar biasa. Sampai senangmu itu lalai kalau Allah yang memberi. Mayoritas ini Pak Bu. Sehingga Anda menganggap yang memberikan itu makhluk. Inilah bentuk jenengan kali ini kasar. Datang Allah menghaki yang bukan hak kita. Kita nggak punya hak apa-apa. Itu tadi bentuk kita menghaki yang memberikan Allah. Mengapa hati kita itu kok mengatakan selain Allah? Ini sama halnya kita merampas. Inilah perbuatan kasar kita. Lagi kita dihadapkan oleh Allah dengan kondisi susah. Bentuknya apa? Kebutuhan jasmani seret, bahkan di situ banyak persoalan. Apalagi masalah ini. Jadi bentuk kita dolim pada Allah, kasar pada Allah, ya seperti itu tadi. Dan ini merata di tengah-tengah umat itu, merata banget. Sebab apa? Sebab hati kita tidak bisa memandang sejatinya sang pelaku. Akhirnya kita selalu berbuat kasar pada Allah. Yukhadi'unallaha, kita apa? Menghujat, mungsuhi Allah. Walladzina amanu, dan kita menghujat dan memungsuhi pada orang-orang yang beriman di dalam hakikat makrifat pada Allah. Tapi olehnya kita memungsuhi seperti itu, sama halnya merugikan diri kita sendiri. Lah, ketika dinul haq itu sampai terima, terus sampai amalkan, muncullah iman dan takwa, maka latif, halus dalam hatimu. Artinya sudah tidak lagi hatimu itu zalim terhadap Allah. Wes mim, huruf mim. Inilah Bapak Ibu bisa saya masukkan dalam koroba, murokoba, kedekatan Anda pada Allah. Otomatis kalau jenengan sudah dekat, bahkan sudah sampai pada Allah, hatimu mesti diam, alias tidak banyak nuntut pada Allah, diem, alias sediko dawuh, alias kona'ah, nerimo ing pandum dengan hati ikhlas dan ridho. Lah, bisanya muncul mim, bisa muncul lam. Hati jenengan harus pertama alif. Apa? Anda harus sudah sampai pada makrifat minimal muraqabah di dalam
babus salam, babul musyahadah. Minimal Anda merasa Allah sudah dekat dalam setiap aktivitas apapun. Ini kudu dibangun dulu. Setelah ini jenengan bangun, maka otomatis lam mim itu akan muncul. Jadi inilah maksud daripada ayat mutasabbihah, yang tahu wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, yang tahu cuman Allah. Jadi Anda jangan memandang saya sebagai makhluk yang menjelaskan ini. Anda harus memandang siapa di dalam diri saya sehingga muncul kalimah penjabaran ayat yang bersifatkan mutasabbihat ini. Pun satu. Nomor dua, pertanyaan nomor dua apa tadi, lupa. Tarian sufi. Apakah tarian sufi miturut pandangan hakikat? Kalau pandangan hakikat itu semacam-macam, bah tarian jaranan, tarian jogetan, apapun. Manakala ruhaniyah tidak dibarengi dengan dzikir sirul asr, maka itu laksana seseorang itu menggambar atau menulis di atas air. Saya setuju, tarian sufi itu berputar-putar, melatih kepala ini cekak gampang bingung, nanti biar ketika saat mancing di kapal itu gak muntah-muntah gitu. Sebab mabukin ning kapal Pak, Masya Allah, saya sendiri sudah ngalami waktu di Madura itu. Oh rapa enak, panas, cantengen, dasiku nyut-nyut. Karena apa, digoyang-goyang terus kita. Iya. Nah, kita pakai perahu kecil, terus perahu itu nggak ada sayapnya, ya otomatis wong namanya orang belajar langsung diletakkan perahu kecil, langsung nyeluntek Pak, nyeluntek. Nah silakan tarian sufi yang bentuknya bagaimana, dia itu berzikir secara lesan jari, silakan. Yang terpenting hati harus bersirul asr. Kalau tidak, mohon maaf, pandangan hakikat itu tidak ada bedanya dengan jaran kepang. Mohon maaf loh ya, saya tidak menyamakan tarian itu seperti jaran kepang, yonda. Pandangan hakikat maksudku itu, bukan pandangan syariat. Biasanya tarian sufiku pertanyaannya apa dibarengi dengan zikir? Mestinya kalau kita bicara sufi berarti sudah belajar tentang didikan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu sama fungsinya dengan ilmu tauhid, apa? Mengesahkan Allah. Daqaiqul asrar membahas tentang lembut-lembutnya atau halus-halusnya rahasianya Allah. Pertanyaannya, apa memang begitu? Nah itu loh Bu. Jadi Bu, jikalau tidak didasari tarian sufi dengan dzikir sirul asrar, miturut pandangan kami secara hakikat tidak ada bedanya dengan jaran kepang. Pun titik. Dan nesu-nesu pandangan hakikat, aku bukan pandangan manusia. Itu. Wes, yang kedua. Untuk yang ketiga, hakikat manusia. Pun banyak manusia yang tidak menempatkan dirinya pada yang sebenarnya. Apa hakikati manungso?
sifat hakikate menungso iku berlawanan dengan sifat hakikate Allah Tuhane. Saya ulangi, sifat hakikate manusia itu berlawanan dengan sifat hakikate Allah. Contoh, kita mengenal di dalam beberapa sifat ada 4: nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan maknawiyah. Itu sifat Allah yang dimasukkan dalam satu wadah, namanya sifat wajibnya Allah. Kita kutip pertama adalah wujud. Kalau Allah sifatnya wujud, berarti lawan wujud Adam. Manusia harus Adam. Adam berarti tidak wujud. Lah, ketika kita merasa wujud manusia, berarti kita tidak bisa menempatkan diri. Itu namanya merampas baju Allah, berarti disebut dolim. Sebut dolim. Wujud, kidam, bako, wujud, kidam, bako, mukhalafatu lil khawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah. Pun 5 sebagai sifat salbiyah Allah. 5 sebagai sifat salbiyah Allah itu sudah jelas sifat yang selalu melekat dan wajib pada diri Allah. Bapak Ibu, yang dikatakan manusia itu mestinya menempatkan pada dirinya sebagai manusia, tapi kebanyakan enggak. Semua itu gara-gara apa? Ilmu. Gara-gara ilmu yang sudah kita dapatkan di dalam hukum syariah. Sehingga kalau boleh saya katakan Pak Bu, jadi mohon maaf sebelumnya jikalau ada yang tersinggung. Dengan adanya ajaran pendidikan tentang ilmu yang berkenaan dengan syariah, ini kalau dipandangi dari sisi kacamata hakikat, bukan hanya terkesan, ini justru mengajak Anda untuk menempatkan diri seorang manusia tidak pada manusianya. Inilah bahayanya ketika kita saat mulai akil balik dididik proses ilmu syariah, tidak kita teruskan ke hakikat. Bahayanya ada di sini. Ujung-ujungnya kita merampas sifat yang menjadi sifat wajibnya Allah. Makanya kami Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jaya Baru, mengapa setiap bulan Ramadan selalu turun ke bawah pembahasannya untuk memberikan kesempatan pada pemula-pemula sadar diri siapa kita sebetulnya, sehingga bisa menempatkan sifat hakikati hamba terhadap hamba, sifat hakikati zat terhadap Allah. Lah, dalam surah Al-Baqarah 54 Allah katakan orang yang seperti ini apa? Yang tidak bisa menempatkan sebagai seorang manusia pada tempatnya, itu dikatakan dolim. Innakum dolamtum anfusakum, sesungguhnya kamu sekalian semuanya itu menganiaya terhadap dirimu. Kalau menurut ayat ini, sebab mereka bittikhadikumul ijlah, apa? Menjadikan selain Allah itu sebagai Tuhan. Bentuknya apa? Dalam hati kita setelah kita merampas haknya Allah, mesti kita ngaku-ngaku.
ngaku-ngaku yang bisa itu, punya ini punya itu. Lah itulah yang akan menjadikan Tuhan dalam diri kita. Inilah Pak yang disebut dolim. Oleh sebab itu, jikalau Anda terlepas dari penempatan diri yang salah, mohon maaf bagi pemula khususnya ketika saat menunggu sasi Ramadan terlalu lama, boleh untuk saya kasih 16 link untuk bisa Anda pelajari. Lah, jikalau sudah dikatakan insanul kamil, mohon maaf, kamil mukamil, bahkan ketika jenengan iki menghadapi kondisi apapun, melakukan apapun, ibadah model apapun, hati jenengan sudah lepas diri yang melakukan. Inilah yang disebut kamil mukamil, insanul kamil, manusia yang sempurna itu ada di sini. Oke, selanjutnya yang nomor 4. Apa solusinya ketika kita ada ketidakcocokan terhadap sesama teman, bagaimana untuk mengambil keputusan tindakan yang bijak? Gini Pak, kita jangan mengurai hanya alasan syariat, kita juga harus mengurai alasan hakikat. Biar bijaksana, janganlah kita mengurai dari hukum-hukum alasan syariat saja, tetapi juga kita harus mengurai hukum-hukum secara hakikat. Gambarannya bagaimana? Gini, umpama ini kita punya kumpulan, ya, kita punya kumpulan, entah kumpulan tahlil atau kumpulan yasinan atau kumpulan kegiatan gotong royong. Kita jadwalkan, misalkan dalam perkumpulan itu banyak anggota-anggota. Umpama saya jadi ketuanya, umpama kumpulan tahlil atau kumpulan yasinan atau kumpulan yang lain yang bermanfaat sifatnya pada kumpulan tersebut. Lah, ketika saat saya sebagai pemimpin dengan dasar keputusan bersama bahwasanya hari Minggu kedua atau ketiga itu kita berkumpul membahas tentang apapun, ya, kok ada salah satu di antara anggota tanpa klarifikasi, dikarenakan dia ada alasan sibuk nggak bisa untuk datang, maka harus kita telusuri apa sebabnya. Umpama saya ketua, harus saya telusuri apa alasannya dia kok gak datang. Apakah ingin keluar dari kumpulan ini? Makanya kita tanya, harus saya tanya pada yang bersangkutan, Cak, dek wingi sampean kok gak teko sebabnya apa? Masalah banyak yang tanya tentang sampean-sampean. Akhirnya jawab toh, olehnya kita tidak bisa datang karena darurat atau ada sesuatu kesibukan yang menjadikan tidak bisa datang. Cuman saja pada saat itu yang bersangkutan belum berklarifikasi, belum memberikan klarifikasi. Lah kita tanya, lah kalau kita tanya tahu alasannya, ini kan secara syar'i, kita harus mengungkap secara hakiki. Masih yang bersangkutan juga begitu. Jikalau tidak bisa hadir, wong zaman sekarang WA bisa kok.
Kita kasih kabar beliau-beliau ini, jadi pengurus-pengurus kita kasih kabar, oh aku gak iso teko sebabe mohon maaf anakku sakit, sebabe ada urusan yang tidak bisa tinggalkan. Kalau kita mau berklarifikasi, maka di situ nanti akan terasa indah dan nyaman perkumpulan itu. Pun kita harus kembali untuk melihat sisi hakikatnya. Sisi hakikatnya bagaimana? Kita memandang olehnya dia tidak bisa hadir, itu memang Allah yang tidak menghadirkan secara syariat sebagai alasan Allah untuk tidak bisa hadir, maka di situ kita akan menjadi nyaman, nggak ada perlu yang disalahkan, bahasanya tidak ada perlu yang didustakan. Jadi saya harus memandang tidak hanya alasan secara syariat, dan juga harus kita memandang saya alasan secara hakikat. Alasan secara hakikat itu sederhana Pak Bu, tidak mengurai sing aneh-aneh. Apa? Kita akan yakin olehnya yang bersangkutan tidak bisa hadir itu semata-mata juga karena Allah. Artinya yang tidak bisa menghadirkan juga Allah. Nah ini kalau tidak kita urai secara hakikat, hanya secara syariat saja, nanti kita akan gak enak-enakan. Di hati itu ada gerunjelan, tapi kalau kita tarik juga di alasan hakikat, maka makplong, hati terasa nyaman. Yang bersangkutan juga begitu, nanti akan memberikan klarifikasi jikalau tidak bisa hadir, mungkin paling tidak minimal WA, Cak aku gak esok datang dikarenakan bla 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 bla, begitu Pak. Pengurus, saya sebagai pengurus ning hati bisa menerima, gak langsung nyalah nih. Nah berhubung gak klarifikasi jenengan manakala mboten klarifikasi, maka saya akan terasa gak enak. Biar ini tidak terus menerus kutanyakan terhadap yang bersangkutan, Cak jenengan kae mboten dugi tidak bisa hadir sebabnya apa? Akhirnya diklarifikasi, oh saya sebabnya bla 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 bla, sepurone ya maaf saya tidak sempat memberikan kabar klarifikasi sebelum kumpulan itu dikarenakan memang saya sibuk dan lain sebagainya. Nah, untuk supaya tidak terjadi lagi, wong namanya kumpulan itu kadang bisa datang kadang tidak, itu juga semua ada apa alasan. Klarifikasi minimal sebelum terjadi, sehingga wedang yang sudah dikasihkan cek gak nganggur ben diombe lho ngoten lho. Jadi biar nggak tuas menghadapkan hidangan terus mubazir, nggak ada yang makan, mesake sebagai apa, sebagai pemimpin saya sudah nyiapno daharane, nyiapno mimie, undangan saya sekitar orang 50, sing teko 10 misale, ya mesti gelo kula. Lah biar tetap berjalan terus kumpulan yasinan atau kumpulan apa pada diri saya, bagi anggota yang tidak bisa hadir kasih klarifikasi pada saya. Oh ya saya maklumi, pasti ketua itu memaklumi, ketua yang bijak itu pasti memaklumi atas segala hal apa yang dirasa oleh anggota. Aku yakin seperti itu. Karena tidak ada miskomunikasi, akhirnya disitulah letak salah fahamnya di situ nanti. Nah ini sebagai pembelajaran. Oke Bapak Ibu hadirin jamaah khususnya yang ada di Hong Kong,
itulah apa materi dan tanya jawab yang sudah kami sampaikan. Mungkin barangkali ada lagi dari Hongkong, khusus ini Hongkong, kalau ada pertanyaan lagi kami persilahkan. Oke, jikalau nggak ada, kita tutup langsung dengan doa. Senantiasa semoga teman-teman yang mengkais rezeki di negara tetangga dan atau jamaah yang mengkais rezeki di dalam negara sendiri, berupaya apapun betul-betul menjadi satu hasil yang berkah di dunia, di tengah keluarga, bahkan sampai di akhirat. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin min afatid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika wa ma'rifatika wa ila auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina. Allahumma ya fattahu ya alim iftah lana bi futuhil arifin wa ilaihim. Allahumma barik lana fi jami'i akhwalina wa auladina wa arzakina wa ilaihim. Allahumma yassir lana fi kulli umurina fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.